Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Syeda Antoinette. Dan hari ini kita akan membahas tentang vlogger mukbang yang waktu itu pernah viral, yaitu Kate Yap. Beberapa dari kalian pasti udah tahu Kate Yap, tapi hari ini aku ingin membahas lebih lanjut update-update dan konspirasi-konspirasi apa aja yang orang pikir mengenai Kate Yap. Tapi sebelumnya, untuk yang belum tahu Kate Yap sama sekali, aku ingin kasih tahu dulu dan menjelaskan sedikit aja background dari Kate Yap. Jadi Kate Yap itu adalah salah satu vlogger mukbang yang terkenal banget dan sempat viral. Kenapa sempat viral? Karena dia itu dianggap merupakan tahanan yang sengaja dibuat kelaparan. Jadi selama ini dia nggak dikasih makan, cuman di depan kamera aja dia dikasih makan. Jadi terlihat dia tuh kayak kelaparan banget. Dan banyak warga tuh menduga kalau dirinya tuh sebenarnya mengalami penyiksaan dalam pembuatan videonya. Dan Kate Yap ini merupakan YouTuber asal Vietnam. Tapi kenapa sampai viral banget, sampai orang-orang tuh bisa berpikir bahwa Kate Yap itu bener nih, Kate Yap itu disiksa? Karena pada videonya yang terakhir yang diupload pada 21 Juni 2019 itu benar-benar menggegerkan semua orang. Karena banyak orang yang menyebut bahwa dalam videonya itu Kate seperti memberikan simbol-simbol atau kode-kode yang menunjukkan kalau dia sedang meminta pertolongan kepada kita yang menontonnya dengan menggunakan simbol-simbol atau tulisan-tulisan atau ketukan-ketukan. Sekarang kita akan membahas satu persatu. Yang pertama di sini dia tulis I love seafood so much. Yang kalau dibaca huruf kapitalnya aja itu jadi I lose a food so much. Lalu di sini juga ada tulisan the meat is so delicious, soft and tender. Yang jika dibaca kapitalnya aja itu berubah menjadi SOS, dimana diyakini SOS yang dia maksud adalah tanda dia itu butuh pertolongan secara cepat. Dimana SOS itu sering banget diartikan sebagai save our souls, save our sailors, save our ship. Dimana kode ini sering banget digunakan untuk seorang yang meminta pertolongan atau seorang yang ingin menunjukkan kalau dia lagi di dalam bahaya. Nah, serta hal-hal lainnya seperti ini, ada emoji yang menggambarkan ketakutan, terus ada tentakel gurita yang disusun seperti tanduk setan, dan masih banyak lagi. Lebih lanjut lagi, ada gerakan Kate lagi saat makan yang menunjukkan tanda-tanda juga. Nah, banyak yang percaya bahwa tangan Kate ini yang bergerak-gerak itu disebut sedang menuliskan kode yang berarti I need help. Atau saat dia lagi tek-tek-tek, itu tandanya tuh dia memerlukan bantuan atau dia di dalam bahaya. Apalagi bukti ini diperkuat saat dia makan melemah, terus ada yang dorong mangkoknya seolah suruh dia makan lebih cepat. Lalu setelah mangkoknya itu didorong, Kate itu makannya langsung lebih cepat. Jadi dia udah melemah, terus mangkoknya didorong, terus dia makannya langsung cepat lagi. Seolah kayak disuruh, cepat makannya cepat, harus nafsu, kayak gitu gak sih? Ditambah dia itu aneh banget, dia motong ikan. Orang misalnya aku lagi mukbang di sini, terus ada ikan, aku potong kayak gini atau kayak gini kan. Tapi dia potong, itu pisaunya menghadap ke dia. Jadi dia potongnya gini, jadi pisau yang tajamnya itu menghadap dia. Kemungkinan artinya ada seorang yang mengancam dia, atau seorang yang ingin membunuh dia, atau dia benar-benar tertekan, atau dia di dalam bahaya. Karena pisaunya tuh bukan menuju ke sini, tapi menuju ke sini. Namun setelah itu, sang pemilik akun yang bernama Kate Yap ini cepat-cepat lakuin klarifikasi. Kate itu menjelaskan kalau dirinya sedang tidak meminta pertolongan dan memastikan dirinya tuh baik-baik aja. Dia bilang seperti ini bukan kode Morse, itu juga bahkan bukan cara kerja kode Morse, kata dia gitu. Ini terlihat konyol. Kalau ada penculik yang membiarkan saya mengedit video, ini tidak masuk akal, katanya Kate. Terus nggak hanya itu aja, karena di video dia 7 bulan lalu yang judulnya I dip seafood in my soda, 8 kind of seafood, di menit 6:10, nah di menit itu ada yang nyuruh dia dengan suara cowok dan berat, ada yang nyuruh dia swallow, dimana artinya dia tuh kayak suruh telan. Terus menit ke-22:23, si Kate itu bilang, as you can notice, I'm happy and nobody is torturing me. Seperti yang Anda lihat atau seperti yang Anda tahu, aku itu bahagia aja dan gak ada yang menyiksa aku, katanya. Tapi yang anehnya, pada menit 23:16, Kate itu nulis seperti ini. Oh no, I'm lying. In fact, there is people torturing me every day without even knowing it.
Yang artinya aku tahu aku berbohong. Sebenarnya ada orang yang menyiksaku setiap hari tanpa menyadarinya. Jadi itu masih misterius dong. Sebenarnya tuh Kate itu mau nyampein apa sih? Sebenarnya dia ngomong enggak atau iya, atau sebenarnya dia itu yang ngedit siapa gitu. Jadi itu semuanya aneh. Apakah dia benar-benar disiksa atau semua itu hanya settingan belaka? Dan juga kalau kalian perhatiin ada lagi yang aneh di video terakhirnya. Benar-benar video yang paling terakhir ya. Video terakhirnya tuh dia makan, giginya copot tiba-tiba, terus dia dengan mudahnya langsung lanjutin makannya lagi dengan lahap lagi, bahkan nggak kayak kesakitan. Bayangin nggak sih kalau kalian makan terus gigi kalian copot, terus kalian pasti kayak sakit atau apa kan? Dia cuman kayak copot terus dia kasih lihat ke kamera giginya copot, udah dia taruh, udah dia lanjut makan lagi. Itu bener-bener gigi loh yang copot, dia sesantai itu gitu. Dan yang lebih anehnya lagi, kalian harus lihat di sini ya, dia kalian lihat kan, itu ada kayak sikat gigi warna hijau. Gunanya buat apa sih ditaruh di situ? Itu menurut aku aneh sih. Dan aku juga nggak bisa nemuin penjelasan apa, penjelasan yang konkret, penjelasan yang realistis mengenai gunanya apa sikat gigi hijau ditaruh di sini. Kayak dia lagi makan terus ditempelin sikat gigi hijau, itu gunanya apa? Apakah dia mau kasih tahu ada tanda-tanda tertentu? Tapi aku nggak ngerti tanda apa yang dia mau kasih tahu dari sikat gigi hijau itu. Kalau kalian ada yang tahu, menurut kalian apa sih tanda sikat gigi hijau yang dia taruh di sini? Kalian komen di bawah ya, karena aku juga penasaran banget. Dan aku cari-cari kayak aku nggak nemu itu kenapa. Dan juga banyak orang tuh yang bilang kalau dia itu sebenarnya bukan orang Vietnam, tapi dia dari Europe, dari Belgium tepatnya. Dia itu tinggal di Brussels dan dia tuh broken English. Dia itu berbahasa French. Bisa juga dia itu etnis Korea. Jadi masih banyak perdebatan sebenarnya dia tuh dari etnis mana. Karena seperti yang kalian tahu, dia tuh cuman video tuh setengah doang. Jadi cuman kelihatan kayak segini doang gitu loh. Jadi orang juga bingung dia sebenarnya etnis apa. Tapi kelihatannya kalau segini doang, menurut aku sih dia tuh bukan Asia ya. Dia kayak bule gitu loh mukanya. Dan untuk update-nya lagi, Kate Yap sampai sekarang belum pernah update video lagi selama kurang lebih 6 bulan. Nggak pernah ada video tentang dia lagi di YouTube. Akun Instagram dia @kate.yap itu juga nggak aktif, terus juga dikunci. Terus juga akun-akun Facebooknya katanya itu nggak real, jadi kita nggak tahu bener-bener tiba-tiba dia menghilang begitu saja. Nah, terus sekarang ini banyak update-update konspirasi-konspirasi atau teori-teori baru mengenai Kate Yap. Yang pertama, tentang wristband dia. Nah, kalian tahu nggak kalau wristband warna hitam itu ternyata banyak yang bilang kalau wristband itu menandakan seorang tahanan. Maka itu banyak lagi yang percaya bahwa ia memang benar-benar ditahan atau diculik. Lagi di video terakhirnya dia tulis, "Oh my god, I can die in peace after this bite." Aku bisa meninggal dengan tenang sehabis gigitan terakhir ini. Nah, juga ada penjelasan sebenarnya apakah benar-benar Kate Yap itu benar-benar diculik. Dan kalian tahu kan kalau Kate Yap itu kayak ada lebam di sini, lebam di sini, lebam di sini, biru-biru kayak gitu kan. Nah, setelah aku teliti, hal itu tuh bisa aja terjadi loh. Karena untuk lebam dia tuh bisa aja karena suhu yang dingin atau kayak kerusakan kulit akibat paparan matahari yang terlalu keras. Soalnya dilihat dari video sebelumnya dia tuh agak lebih tan atau gelap kulitnya dibanding video-video lain. Jadi saat itu mungkin aja dia tuh lagi kena hyperpigmentation, di mana hyperpigmentation itu adalah noda berwarna coklat atau kehitaman yang disebabkan oleh produksi melanin berlebih yang bisa jadi disebabkan oleh paparan sinar matahari yang dikenal juga dengan sebutan lentigo. Jadi kalau penjelasan logisnya bisa aja dia itu sebenarnya nggak ditahan, dia itu nggak disiksa, jadi semuanya masih menjadi misteri. Dan selanjutnya timbullah orang-orang yang diduga adalah Kate Yap yang sebenarnya. Yang pertama, Joanna atau Joan. Jadi Joanna itu adalah seseorang yang mirip banget sama Kate Yap. Jadi kalau kamu lihat Kate Yap kan kayak cuman segini. Nah, Joanna tuh kalau dilihat segininya, dia tuh benar-benar mirip banget sama Kate Yap. Nah, Joanna itu adalah petarung UFC, kayak atlet gitu, kayak atlet kayak tinju gitu. Wajar aja dong kalau seorang atlet tuh lebam-lebam. Jadi kemungkinan juga ada yang bilang kalau lebam-lebamnya si Kate Yap itu sebenarnya adalah Joanna. Karena Joanna itu merupakan seorang petarung. Nah, Joanna itu juga Inggrisnya tuh bukan first language, jadi kayak Kate Yap banget ya, Inggrisnya tuh nggak terlalu fasih. Nah, sebenarnya senyumnya Joanna dan Kate Yap tuh identik banget. Nah, yang anehnya Joan itu punya kembaran. Nah, kembarannya itu namanya Kate. Dan bahkan di foto yang ini, Kate Yap kan pakai kayak kutek gitu kan, kayak warna merah tapi kayak udah keoren-orenan. Nah, Joan ini di foto ini juga pakai kutek yang sama, warnanya kayak gitu, jadi kayak wow gitu loh. Tapi banyak yang ngira juga kalau Joan itu bukan Kate Yap karena Joan itu tidak memiliki tato yang sama dengan Kate Yap. Selanjutnya yang kedua ada Carly Gus.
Nah, Carly Gus itu sudah hilang sejak 13 Oktober 2018. Dia menghilang secara misterius di pagi hari. Banyak yang bilang dia itu diculik, tapi sampai sekarang Carly tuh belum ketemu juga. Nah, beberapa orang juga bilang kalau misalnya Katie Yap itu jangan-jangan tuh Carly. Karena kalau kalian lihat di sini, rahang dan senyumnya tuh hampir mirip. Tapi sayangnya tai lalatnya tuh beda. Jadi banyak juga yang anggap bahwa Carly bukanlah Katie Yap. Yang ketiga ada Abby Lynn Patterson. Nah, Abby Lynn ini hilang sejak 5 September 2017. Nggak ditemuin keberadaannya juga sampai sekarang. Karena yang mirip tuh kayak Katie Yap segini. Senyum sama dagunya tuh mirip banget sama Katie Yap. Tapi bagi aku, giginya tuh rada beda sama Katie Yap. Menurut aku sih besar kemungkinan dia bukan Katie Yap. Tapi di antara tiga itu yang paling aku curiga adalah Katie Yap, itu adalah Joan. Karena bagi aku, kalau bukan Joan, nggak mungkin Carly, nggak mungkin Abby. Menurut aku antara Joan atau Katie Yap benar-benar belum ditemukan sama sekali. Menurut kalian antara Joan, Carly, dan Abby, mana yang menurut kalian Katie Yap? Atau menurut kalian nggak ada yang sama sekali mirip sama Katie Yap? So, sekian dulu dari aku masih mencari update-update terbaru dan teori-teori terbaru mengenai Katie Yap. Kalau kalian masih tertarik dengan kasus dari Katie Yap ini, kalian boleh komen di bawah. Dan kalian juga boleh komen di bawah apabila ada teori-teori baru supaya kita bisa diskusi bareng. So, sekian dulu dari aku. Terima kasih udah nonton video ini. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah perbuatan, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So, terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa.